Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Tiroy, Hilang Tapi Ada. Dan selamat siang semuanya. Selamat datang dalam grand launching single terbaru dari Judika dan juga Duma, Cinta Ini Milik Kita ya. Kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk pada acara pada siang hari ini yang live di 3 sosial media milik Judika dari YouTube, Judika Entertainment, Facebook dan juga pastinya Instagram. Dan senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya Maria Christy bisa menemani teman-teman semuanya, para hadirin, para fans dari Judika dan juga Duma dan tentunya keluarga besar dari Judika dan juga Duma. Selamat siang dan selamat datang semuanya ya. Dan hari ini teman-teman semuanya kita akan bersama-sama menjadi saksi peluncuran single duet terbaru yaitu Cinta Ini Milik Kita. Karena tanggal 31 Agustus ini merupakan hari yang sangat spesial sekali. Di momen hari ini merupakan perayaan ulang tahun yang katanya Forever 23 dari Judika. Kita boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu walaupun belum datang orangnya ya, nggak apa-apa. Tepuk tangannya yang semangat dong, jangan setengah-setengah. Karena ini ulang tahun loh ya. Selain ulang tahun atau pertambahan usia dari Bang Judika, ini juga merupakan momen 8th anniversary atau ulang tahun pernikahan ke-8 dari Judika dan juga Duma. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan di 8 tahun perjalanan pernikahan kakak Duma dan kakak Judika, hari ini kita dihadiahi single manis terbaru mereka yaitu Cinta Ini Milik Kita ya. Dan pastinya serangkaian acara hari ini juga akan di-save di YouTube channelnya. Jadi jangan lupa untuk share sekarang. Judika sama Kak Duma udah mau launching detik-detik bentar lagi. Invite semua teman-temannya untuk menjadi saksi peluncuran Cinta Ini Milik Kita. Nah, kalau tadi Christy udah sempat cerita bagaimana sedikit perjalanan dan apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah sekarang ini mungkin Christy akan langsung undang saja bintang tamunya, the star of the day yang akan langsung cerita sama teman-teman semuanya, para fans dan juga keluarga bagaimana single Cinta Ini Milik Kita lebih dalam lagi. Langsung aja kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Judika dan Duma. Kok sepi kali loh tepuk tangannya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Judika dan Duma. Hai, halo, hai Christy. Halo kakak Judika, kakak Duma. Pertama-tama selamat ulang tahun dulu lah ya Bang Judika ya. Terima kasih ke-23 ya. Betul. Forever 23 and happy wedding anniversary for both of you ya. Thank you. Judika and Duma. Makasih loh karena biasanya kan kalau misalnya wedding anniversary kita kasih kado ya. Ini kita yang dikasih kado. Lagu sekarang terbaru. berbeda zamannya. Ya, kalau bisa Bener. memberi kenapa enggak mau. Mantap kali loh Bang Judika ini ya. Langsung aja deh Bang, karena ini katanya ada komen di YouTube udah 2.000 komen ya katanya. Kayak mana lagu Cinta Ini Milik Kita ini kok nggak diceritain gitu ya. Langsung aja. Pertama, how do you feel? Karena akhirnya beberapa menit lagi akan launching. Iya. Dan ceritain background of Cinta Ini Milik Kita. Silahkan. Iya, yang jelas deg-degan ya karena sebentar lagi harinya. Aku sebenarnya bukan ulang tahun yang deg-degan, tapi rilis single ini aku deg-degan banget. Karena ini kan kalau untuk penyanyi ini karya yang kita masak dari lama gitu. Kita buat dengan penuh keringat dan air mata. Karena kalau aku tuh lirik-liriknya tuh harus jujur gitu dan benar-benar aku rasain. Dan beberapa bulan yang lalu aku ciptain lagu ini, inspirasinya banyak yang nanya itu dari Duma udah pasti. Karena hubungan kita perjalanan. Aku tanya terus, bener ini aku. Terus siapa? Kamu ini kok menjadi peperangan. Jangan, kamu launching single kan ya? Iya itu dia. Cinta Ini Milik Kita ini memang liriknya tuh benar-benar apa yang kurasain sama Duma perjalanan cinta kita 8 tahun. Bahkan mungkin dengan pacaran kita 14 tahun. Jadi 14 tahun kita bersama. Dan aku memang kebayang setelah 8 tahun yang lalu bikin sampai akhir dan sukses. Aku pengen banget lagi bikin duet. Tapi memang dia ini susah sekali. Bayarannya mahal sekali untuk bikin duet sama dia. Karena royalti sampai sekarang masih berjalan katanya. Dia sampai kayaknya royaltinya sampai mati ya kalau itu ya. Udah kontraknya sampai mati gitu kan. Dan akhirnya lagu ini jadi dan aku puas banget sebenarnya secara produksinya, lirik-liriknya, setelah mixing, mastering. Kan aku happy karena aku udah bayangin ini akan jadi lagu tim song cinta semua orang nanti. Karena aku dulu basicnya wedding singer juga. Jadi aku tuh pengen lagu Indonesia tuh, selama ini kan banyak lagu barat aja gitu yang jadi
tim song kalau nikah tuh I finally found someone perfect. Aku pengen setelah ini nih lagu Cinta Ini Milik Kita nih jadi lagu tim songnya orang-orang kita kalau lagi nikah gitu. Mantap kali loh jawabannya, boleh berikan tepuk tangan dulu dong. Kalau tadi dari Bang Judika, sekarang Ibu Duma, bagaimana perasaannya Bu Duma? Bagaimana kalau oh iya. Dinyanyiin terus ya. Perasaannya deg-degan, bener. Jadi ini kan ulang tahun Yes. ya, anniversary. Terus ada rilis single duet terbaru setelah 8 tahun, ya kan? Deg-degannya bener kayak kata Judika, kalau birthday-nya dia, aku udah tiup lilin jam 12 malam tadi ya kan? Udah selesai sebenarnya. Sekarang ini. Anniversary aku udah gak hiraukan sebenarnya, itu kan buat kita berdua ya. Yes. Rilis ini yang akhirnya kita bener-bener dalam waktu 2 minggu ini bener-bener sama tim nyiapin promo segala macam dan deg-degan iya gitu, dan lebih ke persiapannya yang kita pikirin, wah ini kan single ini kayak dia nunggu anak ketiga loh. Waduh. Iya pusing dia. New baby ya. cukup 2 Pak, cukup 2 aja Pak. Ya ini maksudnya ini seperti anak ketiga gitu. Iya, Kamu iya. pusingnya tuh ngurusinnya. Bener. Jadi dari perintilan A sampai Z itu kan bukan hanya nyanyi, tapi harus mikirin. Kalau penyanyi enak ya, Iya. Oke, nyanyi ini lagunya, mungkin kesusahannya ya dia sendiri dengan lagunya gitu. Kalau aku udah nyanyi, mikirin promo, mikirin rilis, mikirin semuanya gitu. Sebenarnya lebih ribet ya Bu ya? Itu enaknya dapat istri all in one. Oh, mantap kali. Silakan Bu Duma lanjutkan. Dan awalnya itu memang setelah 8 tahun dia bilang susah, ngajakinnya sebenarnya emang susah. Ya karena ya ingat kita sampai akhir 8 tahun yang lalu itu kan memang untuk wedding, jadi aku mau. Tiba-tiba dia bilang ya udah yuk ini ada lagu baru lagi. Waktu dia bawain pun aku sebenarnya udah merasa susah ya Pak lagunya. Terus dengan dia liuk-liukan begitu kan jadi agak susah ya. Benar. Jadi aku bilang nanti aja dulu gitu. Jadi sampai ditunggu kira-kira berbulan-bulan kemudian ya. Dan tibalah waktunya. Dan dia mau siapin album juga Kristi. Oh iya. Jadi kan dia betul, udah punya betul. banyak single nih. Mungkin buat fansnya Judika yang ngeh ya, itu kan album terakhirnya Judika itu 2 tahun yang lalu. Bener gak Pak? Iya. Gak usah digigit dong. Lalu. dia lihat receh banget nih. Iya, berdua nih kapal luar biasa loh. Jadi 2 tahun yang lalu, nah dikumpulin nih dari Tak Mungkin Bersama, dari Tersenyumlah Sobat, Putus Asa Terus, Hilang Tapi Ada, terus Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, ini dan yang lain dikumpulin jadi satu album, untuk fansnya. Luar biasa untuk Judika Holic semuanya ya. Ini istrinya karena istrinya juga manajernya. Jadi hafal ya. Gak kelewat loh satu single pun, ini mantap kali loh ya. Ini juga ngomong-ngomong Kristi, ini jawaban juga nih buat Apa tuh? netizen, buat teman-teman yang selama ini, Judika kok lagunya galau-galau terus, sedih-sedih aja. Kemarin keluarin Bagaimana tuh ada nggak bisa bikin yang positif. Nih jangan nanya-nanya lagi. Ini udah ada positif ya. Iya. Ini lagu romantis. Nanti jangan tanya lagi. Ini karya luar biasa. Jadi habis ini kita galau lagi. Jangan galau ya. Jangan galau Iya, terus, emang ini. bener bisa dihitung sama jari sih ya. Yang Iya. lagu dia Benar. happy itu kan kayak Sampai akhir. bukan sampai Rayuan kau- Gombal itu happy apa sedih sih? Itu orang jatuh cinta merayu Benar aja. lah, gitu. sayangku itu, merayu aja ya. Lumayan happy lah Sampai itu. kau jadi milikku, wow Nah itu yang happy. ya, Sampai akhir. Cinta mana Ini nih? Milik Kita. Mampus, keren yang banget lain ya. itu sedih semua ya. Tapi kalau Bang Judika ini nyanyi sedih, mantap kali lah, itu dia. Masalahnya aku kan dijuluki King of Galau. Nanti kalau iya. nggak keluarin lagu ballad, nanti kingnya diambil orang. Betul, jadi kalau Judika sendiri tetap King of Galau, Galau. tapi becoming couple ketika duet ini Harus the happy most, ya? iya, the harus most happy. romantic couple. Yes, Oh, King yes. of Romantis. Semua bukan king kita. Iya, pokoknya Judika Bentar lagi yakin. kita jadi King Kong. Pilihlah Judika, nomor 1, enggak gitu ya? Enggak, Nomor enggak. satu. Ini mau calon. Tapi kalau kita nanti bakalan ngelihat bagaimana manisnya 8 tahun pernikahan kalian di Cinta Ini Milik Kita yang mungkin dengan lagu 3-4 menit gitu ya. But when we talk about your marriage, 8 tahun yang orang semua tahu gitu bahwa perjuangan Judika, tadi berapa? 16 tahun ya, Hama kenal ya? 14 14 tahun. Iya. Dari lagu-lagunya Judika yang Mama Papa Larang, dan ketika 31 Agustus 8 tahun yang lalu akhirnya Duma dipinang oleh seorang Judika. 8 tahun, kita sebagai netizen tuh bisa ngelihat bagaimana kalian tuh positive vibe banget. Dan aku sebagai pembawa acara infotainment jarang memberitakan kalian dari gosip-gosip ya. Semuanya bagus semua karyanya ya. Kalau misalnya satu kata menggambarkan 8 tahun perjalanan rumah tangga Judika Duma. Satu kalimat aja, coba.
Ada nggak? Dari abang dulu apa dari Kak Duma dulu? Kamu dulu. Ayo sweet ya. Kamu dulu dong. Apa ya? Susah ya. Menyenangkan. Oh. Kalau aku tadi mau bilang luar biasa udah sering dipakai orang kan. Aku aja. Apa? Keajaiban. Kalau dia bilang aku anugerah terindah. Dua kata, anugerah aja lah. Enggak apa-apa kan satu kalimat gitu ya. Itu aja kau protes. Aduh, ini enggak heran ya. Loh, 8 ditamparin tahun ya. kan? Oh, kalau pasangan-pasangan ditampar gini tuh nggak berarti dia marah, dia sayang. Tapi emosi. Cuman jangan sampai 3 kali lah. Ini memang kerecehan yang hakiki yang bikin mereka tuh makin lengket dua-duanya ya. Bisa disaksikan dalam DJ show yang ada di YouTube channel Indonesia Entertainment. Yang kadang hilang, kadang timbul ya. Iya. Kapan bapaknya bisa itu? Aku jadi curhat ya. Jadi curhat Ibu Komisaris ya Bu ya. Dan juga gimana caption dan juga cerita dari Judika dan Duma yang bisa kita lihat di sosial medianya gitu kan ya. Tapi satu lagi, ketika tadi Kak Duma keluarkan kata keajaiban. Sebenarnya apa sih yang bikin Kak Duma tuh mengeluarkan 8 tahun pernikahan, satu kata yang terlintas tuh keajaiban. What's the meaning of that? Karena artinya banyak gitu. Karena lika-liku kita pacaran sampai menikah itu kan berat gitu. Mungkin ada yang beberapa yang udah tahu, tapi buat aku sih memang keajaiban karena akhirnya dari awalnya memang susah untuk dapat restu, akhirnya direstuin dan itu menjadi sebenarnya jawaban doa kalau memang Judika jodoh aku harus direstuin gitu. Yes. Jadi keajaiban itu datang di saat-saat 6 tahun berlalu dan aku pikir wah nggak datang di tahun kelima, tahun ke-6 dapat nggak ini ya? Atau jangan-jangan bukan ini nih jodohku kan kan ngomongnya justru sama yang di atas gitu. Kalau sama dia kan ya udahlah pacaran gitu dan tujuannya pun pasti akan ke sana. Tapi akhirnya jawabannya datang dari atas, ada restu, akhirnya kita menikah. Dan setelah menikah pun semuanya nggak gampang pasti, semuanya nggak seindah yang dilihat orang. Tapi kita harus bertahan dan kita dikaruniai anak-anak Cleo dan Judeo juga suatu keajaiban. Terus kita bisa bertahan sampai di titik ini juga itu suatu keajaiban juga. Jadi kenapa aku bilang 8 tahun ini penuh dengan keajaiban karena Tuhan baik banget buat hidup kita ya. Gitu. Wow. Sebenarnya masalah doa kayak kita dulu berjuang tuh sebenarnya aku pengen, kalau aku berdoanya agak berbeda waktu itu. Orang kan bisa, Tuhan kalau dia jodohku dekatkanlah. Kalau aku gitu, Tuhan kalau dia jodohku dekatkanlah. Kalau enggak, tolong jodohin. apa alasannya Tuhan? Kenapa rupanya enggak jodohnya? Jadi banyak ya? kutanya Tuhan itu sampai akhirnya Tuhan bilang ya udahlah gitu. Iya. Tapi Bang aku Tanya juga terus. Iya betul kan, penasaran juga nih karena kan kita sebagai penonton aja atau fansnya Judika aja bisa ngerasain loh, ini orang nih segininya banget cari cintanya waktu sama Kak Duma dan sampai sekarang pun kita masih bisa ngerasain. Sebenarnya as a man gitu ya, sebagai seorang laki-laki apa sih prinsip yang dipegang sama seorang Judika sampai sekarang 8 tahun pernikahan dan kita bisa merasakan keharmonisan dari kalian berdua? Kalau aku pertama ketemu sama Duma memang aku langsung ngerasa ya orang kan bisa bilang apa cinta pada pandangan pertama. Memang aku akuin aku dari awal pertama ngelihat dia udah jatuh cinta. Gombal nih kayaknya. Setelah itu kan biasanya prosesnya macam-macam kan. Betul. Ada orang setelah itu menghilang terus akhirnya. Nah, kalau aku tuh waktu itu Tuhan memang kasih jalan yang luar biasa. Sebenarnya waktu itu kan aku juga nggak kenalnya tuh kayak gini di panggung yang kita aku kerja, dia kerja, dia host, aku nyanyi. Jadi perkenalan itu sebenarnya tidak mungkin kan untuk kita bisa pacaran. Dia nyanyi, dia host, aku nyanyi. Nah setelah aku nyanyi aku langsung pulang gitu karena waktu itu baru kelar Adele dan aku ada fans lah ngejar-ngejar. Akhirnya aku ke belakang tapi karena aku suka sama dia aku bilang manajerku, bro, Jo mintain nomornya gini-gini. Terus manajerku di bawah panggung sambil dia teriak-teriak nomornya dia. Teriak kayak gitu, bisa pas gitu. Itu kalau nggak jalannya Tuhan kan disuruh naik ke atas panggung ya, host masuk. Host masuk gitu ya. Datang dia, Duma, Judika minta nomor. 08 gitu. Aku udah dipanggil nih. Enggak apa-apa, sebutin aja. 08 naik tuh ke atas. Jago loh manajernya. Jago loh manajernya. Berarti manajernya masih ada sampai sekarang? masih. Jadi itu teman SMA-nya dia. Oke, mantap jadi masih kali. masih berteman sampai Ini sekarang. hasilnya ya, sudah 14 tahun dan 8 tahun pernikahan ya. Back to the song, cinta ini
milik kita yang bakalan sebentar lagi rilis gitu ya. Tadi kan udah cerita gimana ini memang hadiah di 8 tahun, tapi boleh nggak sih cerita dikit bagaimana proses pembuatan liriknya Bang Judika? Karena kan tadi Bang Judika juga memang sudah identik dengan penyanyi yang sangat jujur, apa adanya, dan musiknya tuh langsung keciri banget kalau ini Kak Judika. Nah sekarang ini di 8 tahun, duet lagi sama Kak Duma, Cinta Ini Milik Kita, proses pembuatannya gimana? Iya, proses pembuatannya yang jelas aku langsung kebayang Duma dulu. Duma dulu karena kalau Duma kan kalau aku nyanyi sama orang kan aku kebayang pasangan duetnya gitu. Karena ini aku nyiptain lagu juga belum pernah sama siapa-siapa, cuman sama dia kan. Lagu ini kan ceritanya tentang cinta dan aku tahu cara dia bernyanyi. Dan yang kebayang langsung Duma dengan cara dia nyanyi, teknik pernapasannya, nyanyinya gini-gini. Jadi melodi yang keluar seperti itu. Karena aku nggak mau nyusahin, aku kan bukan mau ngajak Alicia Keys duet kan. Yang semua satu nada bisa jadi macem-macem gitu kan. Keriting, kalau aku jadi lurus semua. Nah, aku tahu dia cara bernyanyinya tuh lebih dari hati yang straight to the point juga, nada-nadanya juga. Nah, aku pilih nada-nada dulu. Sama bungkusan musiknya tuh aku kebayang yang tadi sempat aku bilang Bryan Adams dengan Barbra Streisand. Dan juga Lea Salonga. Jadi aku memang musiknya dulu, aku pengen ini romantis, bisa dibawa dance, itu dulu waktu itu proses pembuatannya. Baru setelah itu lirik-liriknya keluar langsung. Karena lirik kalau tentang kita, apalagi yang aku alamin itu biasanya lebih gampang. Natural ya? Natural, karena aku nggak harus ngarang tentang sesuatu yang aku nggak tahu. Ini aku tahu banget, dan di lirik-liriknya tuh makanya kamu juga bilang tadi ini kan straight to the point, kayaknya nggak ada basa-basi, nggak ada puitis-puitisnya, memang kayak gitu kalau aku ciptain lagu. Orangnya emang gitu. Dan aku seperti itu. Jadi siap tegak gerak gitu-gitu. Lirik-liriknya pun seperti itu. Tapi gitu. jujur ya, orang pun misalnya di radio nih ya, belum tahu ini lagunya Judika sama Duma. Karena kalian tuh dari yang pas wedding aku lupa kok tiba-tiba lupa. Sampai akhir itu kan langsung pecahan begitu. Iya. Dengar ini juga kan kisi-kisinya kayak gitu. Jadi emang udah ciri khas banget dan aku senang banget nih teman-teman dan juga fansnya Judika bahwa Judika langsung bilang aku tuh mikirin Duma dulu, gimana keadaannya dia, baru aku arrange lagunya. Jadi memang lagu ini dari seorang Judika yang memang udah mempersiapkan ke Ibu Duma, walaupun katanya ngajak ke dapur rekamannya aja perlu effort yang lebih ya Bu Duma ya. Dia ke dapur gampang, ke dapur rekaman agak susah. Itu gimana? Gimana Bu Duma untuk proses rekaman dari Cinta Ini Milik Kita sendiri? Iya emang sebenarnya dia udah dengerin lagu ini kan dia dari semua yang dia ciptain selalu pasti dia akan dengerin ke aku ya. Jadi kayak bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja juga yang baru. Habis dia nonton Korea-Korea itu kan dia langsung mainin di piano gitu. Terus aku dengerin gitu ya. Kok bagus gitu kan. Terus dia bilang iya baru selesai film Korea itu, oh pantas sampai jam 3 subuh dia begadang karena nonton itu. Waduh, gitu. Korean Fever ya. Oke. Terus habis itu sebenarnya katanya supaya selesai satu lagu. Terus dia bawalah lagu itu di keyboard atau piano terus dia mainin. Terus aku dengerin gitu ya. Kok susah gitu kan. Terus dia bilang ini nanti buat lagu duet gitu. Lagu duet sama siapa? Ya udah cari aja teman duet yang lain. Dia apa sih awalnya begitu. Apa sih gitu kan. Enggak apa-apa kok. Bayangin dong, aku udah ciptain kita bersama bergandeng tangan berdua, udah liriknya begitu enak gitu. Sama siapa itu? Ya sama yang lain aja. Ya udah sama kamu, sama siapa lagi? Enggak, maksudnya dengan nada-nada begitu kan terus dia bilang ya udah kalau nggak mau simpen aja. Jadi itu sempat disimpan sebenarnya agak lama ya. Jadi kayak berapa bulan gitu walaupun dia sudah selesai gitu. Terus habis itu ya aku bilang, nah kita ngumpulin semua singlenya mau dijadiin album. Kurang satu lagu. Dia bilang ke aku yang duet ya, penuhin tuh kuota albumnya yang baru gitu. Jadi ada unsur-unsur ini ya? Jadi ada unsur-unsur ya selaku kan kontraknya udah datang dulu dari restoran cepat saji. Udah datang gini-gini udah kita deal. Lagunya udah aku bilang aja. Langsung ada unsur bisnisnya ya. Romance tapi bisnis juga. Betul. Mantap. Iya. Tapi mikir-mikir juga ya udah daripada susah kita coba gitu. Tapi aku minta syaratnya buat jadi gampang sama cari arrangernya sampai akhir yang 8 tahun yang lalu udah di mana. Nah ini juga bakalan jadi percakapan spesial karena kalau dilihat hari ini teman-teman band terus juga kita semua ini agak-agak konsep vintage retro. Nanti akan ada tayangan spesial dari Kak Duma dan juga Kak Judika. Kenapa konsep di lagu Cinta Ini Milik Kita ini berbeda? Syutingnya juga kalau kita lihat di Instagramnya Kak Duma sama Kak Judika udah ada hint-hint dari Bali dan segala macam. Nanti akan ada tayangan spesial. Tapi satu lagi Kak Judika sama Kak Duma.
8 tahun pernikahan, pasti kan bukan hal yang mudah. Kita di luar bisa melihatnya dua orang ini nih sama-sama receh, sama-sama love language itu mengemaskan, sama-sama kita bisa ngerasain cintanya ya, walaupun cuman ngobrol gini aja kita bisa merasakan cintanya. Tapi apa sih sebenarnya dari pribadi Kak Judika sama Kak Duma ketika kalian ada di masa-masa yang sulit gitu loh. Pasti kan namanya rumah tangga ada naik turun lah ya. Nggak mungkin naik terbahagia terus, walaupun kita ngeliat bahagia terus. Ada nggak momen-momen yang sedih yang benar-benar kalian tuh bisa ingat terus dan gimana kalian berdua mengatasinya ataupun secara person di masa-masa yang sulit dalam pernikahan kalian berdua? Silakan siapa duluan? Tuh kan, body language sama kan? Nggak bisa bohong kan? Jadi sebenarnya percaya nggak percaya kita pacaran tuh 6 tahun ya. Iya. Jadi waktu 6 tahun baru kelewatin lamanya pacaran sama menikah baru ini nih 8 tahun ya. Jadi lewat tuh yang menikah 6 tahun lamanya. Betul, gitu. betul. Jadi selama 6 tahun itu sebenarnya di situ yang paling susah. Oke. Ditanya apa masa up and down-nya itu, paling down itu di 6 tahun itu gitu. Jadi yang kayak kadang kita kan orangnya sebenarnya lebih introvert ya. Kayak urusan pribadi kita nggak terlalu buat di Instagram atau nggak terlalu buat di media sosial yang kita punya, karena kita pikir ya udahlah ya, yang sedih atau kita lagi ada cobaan ya kita udah berdua aja gitu. Tapi kalau yang bahagia akhirnya kita buat. Jadi orang kalau ngelihat kita bahagia terus sebenarnya nggak seindah foto-foto dan video ya. Betul. Nah, sebenarnya kan di belakang itu banyak tapi kita nggak suguhkan karena kita pikir ya udah itu ranah pribadi gitu. Jadi yang paling kita down itu ya pada masa-masa kita pacaran, di mana kita ya harus berjuang dengan sifat kita masing-masing. Dia sukanya A, aku sukanya B, dia kebiasaannya A, aku kebiasaannya B gitu. Terus orang tua misalnya mempertanyakan karir dan lain-lain. Terus jadi misalnya anak yang aku ya, kalau dia kan papa mamanya sama aku udah deket gitu. Jadi kayak nggak ada komunikasi sama keluarga hanya karena misalnya berhubungan dengan judi, kayak gitu-gitu tuh kalau mau diceritain lagi tuh panjang banget ya. Dan orang tuh banyak yang juga mikir oh iya nggak direstui, oh iya udah tahu cerita itu. Kadang kalau kita angkat lagi udah tahu kok gitu. Tapi nggak segampang mereka tahu dan mereka nggak tahu sejarahnya sebenarnya gitu. Sampai kita dari nol membangun karir sampai akhirnya seperti ini pun orang nggak tahu prosesnya gitu. Jadi kalau kata orang kan setelah menikah akan susah di 5 tahun pertama. Kalau pernikahan kita itu bisa dibilang itu kayak jalannya itu ya kayak santai chill, gitu. Karena mungkin di 6 tahunnya udah 6 tahun itu udah begini ya. Oke. Poster ya. Itu nangis bla 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 udah di 6 tahun. Ketika menikah itu udah yang kayak jalannya santai. Kadang berantemnya karena apa? Dia kebanyakan main bola atau dia kebanyakan naik motor ya kan? Atau kebanyakan beli motor atau yang gitu-gitu. Jadi yang nggak penting sebenarnya gitu. Atau ya kurang romantis ya yang udah begitu-begitu. Tapi yang besarnya itu justru nggak terlalu kita rasakan di 8 tahun ya, Pak. Karena 6 tahunnya itu udah begini-begini gitu. Jadi kenapa sih main motor di komplek, main bola di komplek sih? Ya, coba ya, coba ya. Tuh, itu ada temanku Rangga anak motor. Sehat kan naik motor tuh, sehat kan? Dengar dulu, dengar aku curhat. Dia rilis bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja tanggal 31 bulan lalu ya? Iya, 31 Dia Juli. pergi tuh naik motor. Waduh. Gimana ceritanya itu? Dia naik motor dari jam 6 subuh sampai jam 12 malam. Darius tuh yang ngajak, Darius. Nyari lawan. Makanya efeknya nggak baik-baik aja ya? Ya, memang lagu itu jadinya kan bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja ya. Udah aku bilang itu waktunya rilis, Pak. Ya tapi aku udah janji. Itu bantuin aku untuk rilis kan karena kita rilis sendiri ya. Tek. Tiba-tiba itu kita harus swab PCR harus kembali untuk buat lagu ini nih. Kan bedanya sebulan. Anaknya nangis, cranky, blok. Apa. Dia udah naik motor di sana ya. Ya maksudnya dan aku harus tim naik ini promo yes no. Dia nggak ada. Jadi menurut ente, menurut kalian Ngana gimana? Menurut Ngana keluarkan buru kan kalau penyanyi itu bagiannya di memasak lagu, rekaman, yang itu ini nyari pembenaran. Makanya kalau tanyain proses, tanyalah pada istri atau mama-mama. Banyak kali lah. Dia soalnya jago banget masalah rilis. Jadi gue biarkan dia. Betul ya.
Apa mau keluar tanduknya? Mau keluar. All in one, enggak kok ini kunciran hari ini ya, karena kan manis. Ini ya. kalau dibiarkan semenit lagi berasap tadi. Jangan dong. Kalau tadi kan itu cerita dari Ibu Duma, dari wanita bilang kalau sebenarnya gue tuh yang begininya tuh pas 6 tahun. Jadi pembentukan dari situ, when you enter the marriage life agak lebih slow lah dengan kerikil-kerikilnya. Kalau dari pihaknya Bang Judika sendiri gimana? Ini banyak yang tanya juga nih buat teman-teman di IG yang lagi live, juga di YouTube, di Facebook. Sering banget nanya tuh gimana apa kuncinya gitu. Kalau aku sebenarnya kuncinya dari dia. Dia ini tipenya adalah mengecilkan permasalahan yang besar, menghilangkan permasalahan yang kecil gitu. Jadi prinsipnya dari kita nikah itu, aku udah tahu masalah itu udah jadi bagian dari hidup gitu. Dia juga tahu aku tuh paling nggak suka ngeluh. Apapun itu dari dulu sebisa mungkin aku tidak mengeluh untuk keadaan seperti apapun. Kalau ada yang bilang, iya lu udah begini. Enggak, dari dulu aku makan sekali sehari juga pernah ngutang di mana. Tapi emang aku sudah terbiasa tidak mengeluhkan keadaan yang memang sudah seperti mau diapain gitu loh. Aku lebih suka fight untuk sesuatu yang kuinginkan gitu. Kayak dia kemarin. Waktu cintanya kita, aku nggak bilang kenapa aku salahnya apa sih. Gue nyanyi, gue gini, nggak gitu. Aku cari caranya gimana untuk fight untuk orang yang aku sayangin gitu. Nah, ya aku cari gimana caranya kenal. Walaupun aku memang nggak punya salah. Jadi aku cari cara dan akhirnya ya itu doa itu yang akhirnya pikiran kita yang positif, yang akhirnya membuat Tuhan tuh membuka jalan untuk aku sama dia gitu. Jadi jalan orang juga beda-beda. Kadang kan ada yang nanya, gimana caranya? Nggak semua orang sama. Nggak semua juga orang yang fight itu akan seperti aku bisa ini. Ada juga yang ya bukan. Sisanya aku bilang serahkan ke Tuhan, biar Tuhan yang menentukan. Kita bekerja, kadang kita belum bekerja cuman ngetok-ngetok terus, minta terus, Tuhan aku mau ini. Lalu nggak bikin apa-apa, ngapain gitu loh. Jadi banyakin kerjanya, banyakin usahanya. Dan sampai sekarang pun kalau kita punya permasalahan, tapi itu udah jadi bagian dari hidup. Jadi buat aku janji setiaku dari nikah sama dia itu 1 sampai akhir itu ya udah, memang itu bukan hal yang gimana banget, emang itu harus dijalanin sampai akhir gitu. Sampai akhir ya, sampai nanti akan single-single lainnya keluar juga. Betul. Ya. Luar biasa. Nah itu kalau tadi kan sedikit aja gitu ya dari 8 tahun yang lumayan. Nah sekarang ini giliran kita menyaksikan manisnya cinta ini milik kita. Tapi sebelum kita dengerin lagunya bersama-sama, untuk teman-teman yang tanya apa sih spesialnya dari single kedua ini, apa sih yang tadi diomongin sama Chrissy, sama Duma, sama Bang Judika bahwa akan ada tema retro vintage dan lain-lain. Nah ini semua jawabannya sudah terangkum dalam tayangan yang berikut ini. Check this one out. Karena satu arranger sampai akhir itu tapi akhirnya kita bawa ke Bali sekalian untuk di take lagi di sana. Tempat untuk syuting di sana masih lebih banyak ya pilihannya gitu. Walaupun tempat-tempat lain juga menarik, cuman karena kebetulan arrangernya sudah tinggal di Bali, jadi sekalian. Karena memang banyak banget video klip Judika yang juga dibuat di Bali dan aku yang jadi model video klipnya gitu. Ada beberapa inspirasi. Yang pertama inspirasinya adalah dari perjalanan cinta kita ya. Artinya perjalanan kita memang ceritanya panjang, tidak pernah mudah dan penuh dengan perjuangan, proses jatuh bangun. Lirik perjalanan ini yang aku masukkan ke dalam lagu ini. 8 tahun bersama yang mungkin banyak orang yang dulu meragukan bahkan tidak percaya kalau kita ini bisa berjodoh, bisa nikah, bisa sampai seperti sekarang gitu. Dan juga ada beberapa lagu yang keluar di kepala aku sebagai inspirasi untuk bikin lagu ini. Ada Bryan Adams waktu duet sama Barbra Streisand yang judulnya I Finally Found Someone. Terus ada beberapa lagu yang ngumpul di kepala aku yang jadi inspirasi gitu loh. Oh musiknya harus kayak gini, harus romantis gitu. Kerinduanku padamu
Ada satu yang tersimpan di hatimu takkan mengobatimu. Lagu yang datangnya dari hati akan selalu sampai ke dalam hati. Perjalanan cinta yang tidak gampang dan banyak diragukan. Pembuktian yang penuh perjuangan harus diambil. Menuangkan rasa dalam untayan nada pun tidak semudah yang didengar. Apa kata mereka? Apa pendapat mereka? Tidak akan menjadi penghalang, karena buatku yang terpenting adalah kamu. Karena hati ini terus berkata kamu, dan takkan pernah berubah walau sampai akhir dunia. Selalu bersama, jalani cerita, walaupun kadang tak mudah, tapi tetaplah percaya. Cinta yang kita miliki akan menang. Yakinilah, imanilah, perjuangkanlah. Dan yang paling penting dari semuanya, pertahankan cinta yang ada sampai akhir. Sampai akhir, cinta ini milik kita. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta?
atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bila kamu tanya aku maunya apa, aku mau kita terus bersama. Coba tanyakan lagi pada hatimu, kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar hanya sekedar menunda perpisahan. Putus atau terus? Terima kasih sekali lagi teman-teman Judikaholic dimanapun kalian berada. Pasti saat ini sudah banyak yang live juga di IG, di YouTube, di Facebook. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita menunggu single terbaru dari Judika Duma, Cinta Ini Milik Kita. Saya nggak bisa sapa kalian satu persatu, tapi terima kasih sekali lagi untuk support dan doa kalian yang selama ini sampai sekarang selalu menunggu single terbaru kita setelah 8 tahun yang lalu kita mengeluarkan single pertama sampai akhir. Akhirnya hari ini akan kita rilis video dan juga single kita Cinta Ini Milik Kita. Kemarin juga aku mau berterima kasih buat kalian semuanya yang sudah support sampai video klip kita dan lagu kita trending 3 di YouTube. Luar biasa, terima kasih semua karena kalian, karena support kalian, karena doa-doa kalian. Akhirnya saya selalu bisa memberikan karya-karya terbaik. Terutama di yang kemarin tuh Putus Atau Terus dan yang terakhir tuh Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Walaupun kalian lihat aku baik-baik saja sekarang. Tapi akan lebih baik lagi dengan doa kalian. Dan tentunya makin banyak juga nanti lagu-lagu dan akan berujung pada album nanti di Oktober. Kalau tidak ada halangan, album Judika yang pertama bersama DAD, dua anak Deo,
akan kalian bisa nikmati sama-sama. Setelah 6 album bersama Sony Music Indonesia, kita sekarang buka label sendiri DAD. Dan tadi ada T-Roy, ada Denanda yang menjadi artisnya di DAD. Dan mungkin sebentar lagi kalian yang selama ini juga support kita, yang kemarin banyak cover juga di YouTube, nanti akan kita panggil ke rumah kita di Judika Studio. So, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi dalam karya-karya yang terbaik kita. Nah, ini karya terakhir saya yang juga bersyukur karena kemarin sudah deal di sebuah sinetron, kalau nggak salah judulnya Naluri Cinta di SCTV akan tayang malam hari ini atau malam kemarin, dan sudah menjadi soundtrack, original soundtrack dari sinetron tersebut. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan lagu ini juga membuat filmnya atau sinetronnya bisa lebih nancep lagi ceritanya. Oke, berikut ini sebuah lagu yang saya ciptakan berdasarkan film dari Crash Landing on You. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Ini dia. Teman-teman yang mau nyanyi sama-sama boleh keluarin suaranya. Apalagi yang mungkin sekarang sedang tidak baik-baik saja. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Let's go, sama-sama. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, seperti kamu yang mampu tanpaku. Gentlemen, Judika
Saya sama bingung sih, ini perasaannya gimana karena dua lagu tadi itu benar-benar ngaduk-ngaduk ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman tuh di sini, ini auranya kayak Bang, gitu ya kayak benar-benar ini banget ya. Oke, Bang ini kita mau jujur sedikit gitu ya. Tadi Bang Judika sempat bilang bahwa ini adalah Oktober nanti akan menjadi album perdananya Judika bersama dengan DAD. Dua anak Deo ya. Terus juga sekarang memang tadi sudah kita saksikan penampilan dari Tiro yang tadi pertama membuka acara pada hari ini. Lalu juga ada Denanda. Dan kalau kita lihat gitu ya, musiknya tuh memang mirip-mirip sama Judika gitu. Nah Abang sendiri sekarang ketika mau beralih sedikit atau mau ekspansi sedikit nih, becoming a producer. Apa yang pengen Bang Judika sampaikan untuk anak-anak yang bergabung mungkin atau karya-karya baru dari Judika bersama dengan DAD? Kita duduk mungkin ya. Boleh. Silakan duduk aja, anggap aja rumah sendiri. Yang jelas aku tuh karena aku lahirnya dari satu kompetisi dan aku banyak sekali disupport banyak orang. Nah setelah aku bisa sukses, aku bisa berhasil di album-albumku, aku pengen orang lain juga bisa sukses lewat aku. Dulu pertama aku bikin Judika Night with Judika di salah satu stasiun TV dan aku pengen orang-orang yang punya lagu itu bisa lewat aku mereka bisa sukses dan akhirnya kayak lagu Jikalau Kau Cinta, Jadi Aku Sebentar Saja, Lebih Dari Cinta itu adalah lagu-lagu yang berhasil sukses lewat acara itu gitu. Sekarang ada Sudrajat, ada Riza Ahmad yang sekarang mungkin dari lagu itu mereka udah bisa beli rumah, udah bisa sesuatu lah. Nah untuk berikutnya juga aku pengen lewat DAD, aku bikin label sendiri, orang-orang yang aku pikir punya potensi dari suara, dari performance, dari apapun yang mungkin dari matanya aku, mereka punya chance untuk bisa sukses di industri musik. Dan yang paling penting adalah mereka punya kerja keras, punya keinginan untuk fight, apapun yang terjadi di industri ini kan ini nggak selalu gampang. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita udah tahu, udah pasti kita akan pilih. Kita nggak pernah tahu ke depan. Tapi ketika kita punya niat untuk sukses, mau kerja keras, itu yang aku cari gitu. Nah makanya ada dua orang yang sudah ada di DAD, ada Tiroy, ada Denanda, Tak Sekedar Cinta, dan Roy itu yang ciptain laguku sebenarnya. Hilang Tapi Ada. Dia penciptanya. Dan dia juga menjadi teman aku dari kecil lah. Ini kan adik aku. Jadi ini paling kecil di keluarga dan dia juga mau nyanyi sambil main piano dan dia juga yang selama ini bersama Dio Mora Band menemani aku kalau perform. Jadi ya mudah-mudahan bukan cuma Roy dan Denanda tapi nanti ada penyanyi-penyanyi yang lain yang jelas. Aku boleh daftar nggak ya Bang? Boleh dong. Boleh ya. Nanti formulirnya di bawah ini ya, usah nggak bisa deh. Tapi yang jelas itu, kalau kriterianya sih yang pasti mereka punya kuningan, mereka punya kemampuan untuk apapun. Sebenarnya nggak cuma nyanyi. Nanti kita akan buka kayak misalnya nanti sinetron atau main film atau penyanyi pun bukan cuma penyanyi pop. Kalau mungkin lihat Denanda sama Roy pop banget gitu. Kalau penyanyi dangdut apapun nanti kita akan buka. Kita lagi lebarin sayap kita gitu. Jadi siap-siap semuanya. Judikaholic, siapapun yang lagi nonton ini sebentar lagi lewat Judika Studio, lihat apapun kita akan nanti mudah-mudahan bisa bekerja sama dan kalian bisa mencapai mimpi-mimpi kalian lewat DAD. Aku senang banget tadi kata-katanya bahwa dia tuh pengen jadi berkat dan ingat bahwa ketika merangkak gitu ya dari awal kan dari bawah it's not easy ya Bang ya sampai di titik yang ini dan dia selalu ingat untuk blessed to be a blessing. Udah diberkatin, jangan lupa berkatin orang juga gitu. Nah, ini dari dulu sih Bang. Aku sering nonton Abang pada saat mungkin di perayaan anniversary program aku gitu ya. Sampai tadi juga, lu tuh nyanyi nggak ada pitch-pitchnya sama sekali gitu. Apa sih exercise apa sih dari seorang Judika kok bisa sampai you know itu tuh nggak mudah ya, put the emotion dan segala macam dan nyanyi itu benar-benar apa yang nggak pici ini sebelum kita ngomongin etika dan segala macam ya, tapi technically lu kagak berubah, makin bagus dari tahun ke tahun. Apa rahasianya? Apa yang Abang makan Bang? yang jelas ini anugerah dari Tuhan. Tapi kalau dibilang perjalanan proses itu nggak gampang. Aku dari 7 tahun, Roy tahu aku udah ikut lomba nyanyi gitu. Dari 7 tahun dari mulai nervousnya gila-gilaan, pipis di celana pas manggung pernah sampai akhirnya seperti sekarang. Jadi dari mulai solo sampai trio sampai akapela 8 tahun, juara dunia di Rumania, ikut Asia Bagus, ikut bintang radio televisi tiap tahun, Bahana Suara semua. Jadi hampir sebenarnya dari umur 7 tahun sampai sekarang hidupku tuh hanya menyanyi, banyak dinyanyi. Jadi jangan kadang orang pikir untuk suara tinggi, untuk kayak gini, untuk nggak fals itu
bisa secepat itu. Enggak, Yeah, ini selain it berkat takes dari process. Tuhan, Uh-huh. kita juga harus jaga terus suara kita Yeah. karena ini pemberian yang ya kalau nggak kita jaga juga bisa rusak. Kita jaga terus, aku masih latihan sampai sekarang, Yeah. aku masih perform. Jadi tanggung jawab untuk memegang anugerah Tuhan itu penting. Last one, what's make you keep on fire? Apa yang buat abang tuh selalu berapi-api sampai sekarang untuk berkarya dan segala macam? Because it's not easy, right? Apa yang bikin abang tuh benar-benar tetap berapi-api untuk berkarya dan menjaga talenta Tuhan? Ya aku cinta pekerjaanku, aku cinta keluargaku, aku cinta semua yang ku lakuin. Itu yang paling penting. Makanya teman-teman juga di rumah sana selalu berusaha untuk lakukan sesuatu yang kalian sukai. Jangan lakukan. Kadang dulu aku pernah kerja kantoran, aku coba, tapi Yeah. aku nggak di situ Yeah. gitu. Jadi cari sesuatu yang ya kalian bisa sukain dan kalian juga bisa bekerja di situ. Itu Yes. karena aku cinta, jadi aku fight apapun yang terjadi. It's all about love. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Judika. Dan talking about love, kita balik lagi bahwa acara kita hari ini masih banyak sekali kesinambungannya dengan kehidupan keluarganya Kak Judika ya. Dan sekarang mungkin ada penonton yang mau chit-chat ya. Coba kita cek dulu. Apakah, karena ada 5.000 jadi bingung kali timnya pilih ya yang mana nih yang mau dijawab gitu kan. Atau mungkin dari IG question atau dari YouTube yang mau kita pilih. Makasih ya Judikaholic ya sudah memberikan pertanyaan sampai 5.000. Jadi Iya, timnya benar. bingung mau pilih yang mana gitu ya. Tapi terakhir gitu ya mungkin Bang ada nggak satu kejadian atau satu momen bersama dengan Judikaholic? Karena kan tadi abang bilang ya bahwa perjalanan gue tuh panjang banget dari umur 7 tahun. Sekarang 23 tahun umurnya. Jadi berapa tuh? 7 kurang 23. Bercanda ya bang ya. 23 kurang 7 kayaknya nggak mungkin ya. Lebih dari 23 tahun. Apa satu momen yang mungkin membekas banget bareng sama Judikaholic? Ada nggak? Aku nggak pernah salah sebenarnya milih nama Judikaholic. Lick-nya ini kan memang penekanan sesuatu yang cinta yang agak lebih gitu ya. Jadi mereka nih sangat cinta sama juga. Dulu pernah ya, orang Medan lah ya. Aku konser dimanapun tuh biasanya Horas bang. ada datangnya luar biasa. Aku pernah di Siantar itu ada yang udah hujan tapi ngambil apapun lah, ada kursi dijadiin payung, habis itu ngejar. Jadi kita udah berusaha dengan panitia untuk supaya tidak bikin keributan karena kerumunan atau gimana. Kita udah berusaha untuk mengelabui untuk pergi dari backstage setelah manggung. Ada aja yang tahu dikejar sampai dari Siantar ke adalah perjalanan 3 jam, dia ikutin naik motor hujan-hujan. Oh my God. Dia cuma minta baju. Awalnya aku pikir nih penjahat atau apa ngikutin. Terus akhirnya dia buka sampai nangis gitu. Naik motor, bang aku cuma mau berhenti bentar mau minta baju. Aku sedih banget waktu itu, terharu. Segitunya akhirnya aku berhenti, aku kasih bajuku, ya udah kita foto terus pulang. Jadi banyak banget sebenarnya momen-momen kayak gitu yang menunjukkan cintanya mereka. Judikaholic, terima kasih loh sampai sekarang ini. Kalau tidak karena kalian, terus terang aja karya-karyaku atau aku tidak akan bisa ada seperti sekarang. So terima kasih sekali lagi, dan karya-karyaku ini juga benar-benar untuk yang selalu mengupdate kapan single baru, kapan ini. Padahal baru keluar minta lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi bikin kita tetap semangat berkarya. Itu juga salah satu mungkin apinya abang Betul, ya untuk berkarya segala macam. Iya, apinya abang gitu. Nah kalau itu kan ibarat kata fansnya atau Judikaholic itu kayak quote unquote anak-anaknya Judika lah. Ini benar-benar number one support and like a family. Tapi terakhir deh bang ini. Iya. 2 anak Deo dan sekarang juga kehidupan abang tuh ada dengan 2 malaikat yang luar biasa cantik dan ganteng gitu ya. Apa sih perasaan abang kalau misalnya when you talking about them? Ya itu yang nggak tergambarkan sebenarnya, anugerah Tuhan tuh nggak bisa dibayangkan. Mungkin kalau dulu belum nikah nggak ada bayangan sebahagia ini gitu loh. Tuhan tuh gila ngasih kebahagiaan tuh. Jangan deh pernah pikirin sebagaimana Tuhan tuh bisa ngasih lo something. Jangan pikirin, karena nggak nyampe pikiran kita tuh untuk bisa menilai hebatnya Tuhan dalam memperhatikan kita. Terutama 2 anakku ini kan, DAD ini kan dari nama mereka, Judeo dan juga Cleodeo. Jadi Deo ini kan dalam bahasa Ibrani juga itu Tuhan. Jadi aku pengen anak-anakku ini benar-benar semuanya tuh berjalan bersama Tuhan gitu loh. Biar Tuhan yang di depan, jangan kita yang di depan nanti ada masalah baru panggil Tuhan. Tapi biar Tuhan yang di depan yang kita mengikuti. Jadi aku bahagia banget, mudah-mudahan anak-anakku ini bisa menjalani hidup yang bahagia dengan pilihannya. Makanya kita sampai sekarang fasilitasi apapun yang mereka buat mereka tambah. Baik, itu aja. Aku nggak banyak tanya mau jadi penyanyi, terserah mereka mau jadi apa. Yang penting mereka happy dan mereka bisa bertanggung jawab untuk hidupnya gitu.
Amin, Tuhan yang selalu di depan ya. Dan juga kita bisa ngelihat bagaimana Tuhan berkarya di 8 tahun perjalanan pernikahan dari Abang Judika dan juga Kakak Duma. Dan sekarang waktunya kita selebrasi bersama, kita pindah dulu Bang. 50 meter ke kanan. Oke, kita akan pindah frame sebentar nih teman-teman. Nah, Bang Judika silakan ke tengah. Sekarang baik yang live streaming di Facebook, YouTube atau Instagram, kita sama-sama dari manapun kita bersama-sama merayakan kebahagiaan Duma dan juga Judika. Kita mau nyanyi sama-sama, kita mau tiup lilin di wedding anniversary ke-8 dari Judika dan juga Duma. Boleh mungkin yang studio walaupun sambil bertugas kita berikan tepuk tangan yang meriah supaya atmosfernya luar biasa. Yeay! Karena sambil ulang tahun Bang Judika, dimanapun sekali lagi para fans family, nyanyikan yang paling meriah dari hati. Oh, kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk 2 buah hati dari Bang Judika. Coba-coba ya, semuanya dari rumahnya kita nyanyikan bersama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 1, 2, 3, happy birthday to you. Happy birthday. Sebelum Bang Judika meniup lilin ulang tahunnya ke-23, ini request dari dia ya, maunya disebutnya 23 ya. Mungkin 43. 43, mungkin dari papa atau mama ada doa khusus sebelum Bang Judika mungkin make a wish untuk tiup lilinnya. Silakan, ada mikrofon buat papa mama. Tuh mama, tuh papa. Papa ada di belakang papa mikrofonnya. Nah. Oke. Doa saya, bapaknya, puji Tuhan, sukseslah mereka selalu dan bahagia di tengah keluarga. Amin. Demikian cucu saya yang telah diberikan Tuhan, si Cleo Deomora, Julio Volante. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Amin. Amin. Mama ada pesan-pesan buat Judika mama? Nande. Sama. Saja sita. Wala kamela. Nang pula maila nande. Ya anakku, selamat ulang tahun lah ya. Panjang umur. Cepat-cepat dapat rezeki. Amin. Kak Papa. Rumah tangga. Iya, amin. Rezekinya apa aja ya Maya? Kesehatan, umur panjang, keluarga rukun juga rezeki ya Maya. Amin. Bang Judika sekarang mungkin boleh ke tengah. Okay. It's time for you to make a wish before kamu tiup lilin ulang tahun kamu. Silakan. Wishnya apa? Boleh biar enggak ini silakan kita berikan waktu untuk Judika berdoa sebentar ya. Kita hitung sama-sama, bareng-bareng ya, untuk kebahagiaan Judika dan keluarga besar, perayaan yang sangat spesial, kita hitung mundur dari 3, 2, 1, happy birthday Judika! Mantap kali ya. Mantap kali. Abang, sekarang boleh geser mikrofonnya ke istri tercinta. Ya. Kalau tadi kan udah ngomongin karya mulu nih Kak Duma. Ya. Sekarang harapannya untuk sang suami tercinta di pertambahan usianya yang ke-43, silakan. Ya happy birthday Wood, Papa, Dedoy, Dedi. Kadang anaknya panggil Dedi, Dedoy, Papa, Papi ya terserah. Iya. Doanya
sehat, Amin. panjang umur, semakin sayang sama keluarga. Amin. Buat jadi papa yang the best selalu buat Cleo sama Judeo. You know, we are so lucky to have you. Sama terlalu panjang sebenarnya kalau diceritakan tentang kamu, tapi doa kami bahagia lahir dan batin. Itu aja. Amin. Cleo Judeo ada yang mau disampaikan nggak buat papinya? Say what to Daddy? Yuk, Mau apa? Mau wish apa buat Daddy? Happy birthday, Daddy. What is Happy birthday, Papi. Daddy and Papi? What is your wish to Daddy or Papi? what your wish? Apa harapannya? Daddy, Ya, Daddy have what? my friend. Hah? Oh, mungkin selalu berada di depan kali ya. Oh iya, apa lagi? Apa lagi? Daddy, Papi healthy, amen. self happy. Yes. There's no coronavirus. Oh, itu dia. Cleo ada yang mau disampaikan Cleo? There is no coronavirus katanya. Oh, there's no coronavirus. Ada apa? Happy birthday. Stay healthy gitu. For Daddy. Stay healthy. Healthy, Daddy. Yes. And then? Yang penting bahagia ya. And then? Happy And? Love us. and love. Promise and love us. Forever and amen. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Jude dan Cleo. Oke. Sekali lagi Bang Judika, this is your day. Happiest birthday, happy wedding anniversary, dan segala kebahagiaan yang kita doakan baik dari teman-teman, keluarga, dan juga para Judikaholic ya. Nah, sekarang nih teman-teman semuanya, kita sudah semakin dekat dengan peluncuran Cinta Ini Milik Kita. Dan terlebih momen ini di jam berapa nih sekarang, jam digitalnya? Berapa? Jam berapa? Jam berapa? 5 kurang 20. 5 kurang 20 ya. Ini merupakan detik-detik peluncuran pertama video klip dari Cinta Ini Milik Kita. Boleh kita bersama-sama kita hitung mundur? Sekarang sebelum kita bersama-sama menyaksikan peluncuran perdana, itu ada video klip Cinta Ini Milik Kita, betul ya? Ini ternyata Ibu Komisaris mau kasih hadiah buat Judikaholic loh. Bu, karena ini hadiahnya fantastis Bu, Ibu aja yang ngomongin Bu. Ini benar-benar wow dan langsung banget untuk para Judikaholic semuanya, silakan. Nah, untuk launching single duet kita, Cinta Ini Milik Kita akan nonton bareng, terus kalian harus komen sebanyak-banyaknya, karena kita akan pilih 8 orang pemenang yang akan mendapatkan free menginap di berbagai hotel di seluruh Indonesia. Ada dari Surabaya, ada Jogja, ada Bali, selama 3 malam. Kita akan pilih 8 orang yang beruntung, jadi kalian komen sebanyak-banyaknya. Ini dari komen ya, kita akan acak. Dan siapa yang beruntung, Komennya di mana nih? Di IG? di YouTube. YouTube? Ya, Oke. karena video musiknya ada di YouTube. Oke. Jadi kita akan acak kira-kira seminggu dari sekarang kita akan umumkan siapakah yang berhak mendapatkan penginapan gratis. Itu ada dari berbagai, kalau kemarin kan kita ngeluarin selalu Bali nih. Nah, itu ada Surabaya, ada Jogja, ada Bali. Jadi yang tersebar di mana-mana itu nggak harus pergi ke Bali. Kalau dia di Surabaya bisa langsung nikmati di Surabaya gitu. 8 orang pemenang. Stay-nya panjang loh, 3 malam. Ya 3 hari, ya. Jadi ingat sekarang nih yang mungkin lagi di IG, jangan lupa untuk ke device YouTube-nya juga, karena mungkin YouTube-nya baca, oh siapa nih yang komen di momen-momen launchingnya, paling banyak itu juga yang mendapatkan peluang lebih besar mendapatkan hadiah untuk menginap ya, 8 orang, hadiah ke-8 dari wedding anniversary Judika dan Duma yang ke-8. Dan sekarang kita akan bersama-sama menjadi saksi sejarah peluncuran perdana music video dari Cinta Ini Milik Kita. Aha.
Kenapa? Oh, sebelum ada launchingnya ini ada video lagi. Emang kalau misalnya Judika sama Duma ini banyak banget dokumentasinya, hebat loh ya. Sebelum kita bersama-sama menyaksikan music video clip, kita akan saksikan dulu tayangan spesial yang berikut ini. There you go. Judika sama Duma ini memang paling seneng ya bikin yang belum berumah tangga atau yang udah berumah tangga tuh sirik aja sama momen-momennya ya. Sekarang kayaknya udah waktunya ya Bang ya. Kita benar-benar menyaksikan penayangan perdana Cinta Ini Milik Kita. Cinta Ini Milik Kita, single kita yang kedua setelah 8 tahun yang lalu dan juga video musiknya yang kita buat di Bali. Mampus yang udah benar-benar ditunggu-tunggu karena hintnya udah ada di sosial media dari kemarin. Langsung aja kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Official music video Cinta Ini Milik Kita. Mungkin cinta kita banyak yang ragukan, tak mungkin untuk bisa bersama. Namun ku tak peduli apa kata mereka. Yang penting bagiku itu kamu. Karena hati ini terus berkata kamu Tak pernah berubah sampai akhir dunia. kita bersama, bergandeng tangan berdua.
Ladies and gentlemen, Duma and Judika, cinta ini milik kita. Thank you. Thank you. Sebelum kita menyaksikan live performance dari Judika and Duma for the first time, cinta ini milik kita, apa yang mau disampaikan for all the couples, for all your fans, for all your family, dari cinta ini milik kita dari Judika dan juga kakak Duma, silakan. Yang jelas lagu ini kita persembahkan buat kalian yang akan menjalani hubungan lebih serius. Mungkin akan menikah, percayalah selama cinta itu milik kalian, tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Amin. Apapun itu tantangannya, fight buat apa yang kalian yakini, buat apa yang kalian sayangi sampai akhir. Itu Kakak Duma. Ini cinta ini milik kita buat kalian yang merasakan perjuangan dari awal. Mungkin banyak yang ragukan kata lagu ini, tapi percayalah bahwa cinta itu akan menang. Dan walau tak selalu indah, itu part yang paling aku suka. Karena memang di setiap hubungan nggak mungkin selalu indah. Tapi percaya saja sampai akhir cinta itu milik kalian. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling mudah dan sekali lagi untuk Judika dan juga Duma. Dan akhir kata sebelum kita menyaksikan live performance dari Judika dan juga Duma, cinta ini milik kita, mewakili seluruh tim member tugas dan juga DAD Entertainment, saya Maria Christy mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan media, untuk teman-teman yang sudah tune in dari awal sampai akhir, dan juga Judika Holic dan also Duma Lovers. Kita doakan yang kebahagiaan untuk keluarga besar dari Judika dan juga Duma, begitupun juga keluarga DAD Entertainment, and don't forget, love always win and always believe the power of love. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang mulia. Duma Judika, cinta ini milik kita. Sing together. Kita bersama bergandeng tangan berdua, lalui semua cerita, percaya cinta akan melihat kita selamanya. Kita bersama bergandeng tangan berdua, lalui semua cerita, percaya cinta akan memihak kita. Walau kadang tak indah, tetap percaya saja cinta ini milik kita. Kita bersama bergandeng tangan berdua, lalui cerita, percaya cinta akan memihak kita. Walau kadang tak indah, tetap percaya saja cinta ini milik kita. Percayalah, cinta ini milik kita. Terima kasih. Cinta ini milik kita. Sampai jumpa lagi. It's a wrap. Terima kasih Terima kasih, Christy. Christy. Terima Thank you. kasih teman-teman semuanya. K3. K3. Terima kasih Rangga, thank you brother. Terima kasih Anggi. Terima kasih semuanya. Martin. Gue lupa nama lu. Ya, Ferry, Ferry, terima thank you. kasih. Deo Ferly. Mora Band, terima kasih. Rangga, semua teman-teman. Terima kasih Denanda. Deo Mora Band, thank you. Terima kasih, Rido, thank you. Cindy. Terima kasih Oke. semuanya yang terlibat. Kayaknya yang gini kita bisa bikin sekali sebulan lah yang gini-gini ya. Asik.